warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Harapan Ibu mudah-mudahan kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat, juga selalu menjaga kebersihan selama pandemi ini, dan walaupun kalian berada di rumah harus tetap belajar. Nah, sekarang Ibu ingin melanjutkan pertemuan yang kemarin, masih membahas tentang interaksi keuangan antar negara-negara ASEAN. Untuk pertemuan kali ini, Ibu ingin membahas tentang pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama ASEAN, juga bentuk kerjasama dan perkembangannya di bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan, dan pendidikan. Nah, untuk itu anak-anak semuanya, kalian harus mengetahui dulu tentang pengertiannya. Nah, setiap negara ASEAN tidak dapat berdiri sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan negara lain. Coba anak-anak perhatikan ya, barang-barang yang ada di sekitar kalian atau tempat tinggal kalian seperti HP, sepeda motor, TV, kulkas, apakah semua diproduksi oleh negara Indonesia, anak-anak? Nah, tentu tidak. Nah, barang tersebut ada yang diproduksi oleh negara lain. Nah, dengan keberadaan barang-barang tersebut tadi, yaitu karena apa? Karena berkat adanya kerjasama antar negara. Nah, selain barang, berupa pinjaman yang diperoleh dari luar negeri juga sebagai wujud hasil kerjasama ekonomi antar negara. Dengan demikian, kerjasama itu adalah hubungan antar suatu negara dengan negara-negara lain melalui kesepakatan tertentu dan tentunya saling menguntungkan tiap-tiap negara. Jadi berdasarkan pengertian kerjasama tadi, setiap negara itu mengadakan kerjasama dengan negara lain itu anak-anak memiliki tujuan. Nah, tujuannya apa saja anak-anak? Nah, di sini misalkan satu, untuk mengisi keruangan. Ini di bidang ekonomi bagi masing-masing negara. Yang kedua, bisa meningkatkan taraf hidup manusia. Yang ketiga, bisa memperluas hubungan kerjasama dan persahabatan. Yang keempat, bisa meningkatkan perekonomian tiap-tiap negara. Dan yang terakhir, yang kelima, bisa meningkatkan devisa negara. Nah, itu antara tujuan diadakannya kerjasama setiap negara-negara di ASEAN. Nah, interaksi yang dilakukan oleh suatu negara, khususnya negara-negara ASEAN tersebut, anak-anak, dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu ada faktor penghambat dan ada faktor pendorong. Nah, apa saja yang termasuk faktor pendorong? Misalkan satu, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Yang kedua, misalkan perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, misalkan perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sekarang apa yang dimaksud perbedaan iklim dan kesuburan tanah, anak-anak? Contohnya, misalkan negara Indonesia punya lahan yang sangat luas dan subur, tentu akan menghasilkan misalkan padi, cengkeh, kopi. Nah, itu misalkan di negara Indonesia. Sedang negara Singapura tidak. Nah, akhirnya di sini bisa kebutuhan-kebutuhan negara Singapura bisa diberikan oleh negara Indonesia. Sehingga di sini harus memperolehnya yaitu dari negara Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan perbedaan sumber daya alam? Nah, karena apa? Karena sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara itu berbeda, baik dari jenisnya maupun jumlahnya. Nah, yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sudah jelas di sini
kemampuan dan penguasaan ilmu teknologi serta keterampilan tidak sama antar negara di suatu negara. Misalkan negara Singapura itu kan termasuk negara maju, memiliki kemampuan menguasai teknologi dibandingkan dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia. Nah, dengan adanya perbedaan tersebut, maka di sini dapat melakukan kerjasama untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Nah, itu yang termaksud faktor pendorong. Nah, adapun anak-anak, faktor penghambatnya adalah yaitu misalkan perbedaan ideologi. Yang kedua misalkan konflik peperangan. Nah, dengan adanya konflik peperangan otomatis akan mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan merasa terhambat kerjasamanya. Nah, itu adalah yang termasuk dari interaksi yang dilakukan oleh negara ASEAN. Ada dua pengaruh, faktor pendorong dan faktor penghambat. Nah, itulah anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan apa yang termasuk bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial. Nah, misalkan anak-anak ya, yang dilakukan kerjasama di bidang sosial itu agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama setiap anggota ASEAN. Di sini ASEAN diminta berperan aktif ikut serta dalam upaya kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan negaranya. Nah, contohnya misalkan 1. Perkembangan sumber daya manusia. Yang kedua misalkan peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga misalkan pertukaran budaya, misalkan diadakan festival-festival kesenian, pertukaran pelajar. Nah, yang keempat misalkan suka diadakan penyelenggaraan pesta olahraga yang biasanya dilakukan kalau tidak salah 2 tahun sekali, misalkan diadakan SEA Games. Nah, itu bentuk kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, adapun bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan, anak-anak, ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, perdamaian antar negara ASEAN. Contohnya, misalkan diadakan pertemuan antara Menteri Pertahanan. Nah, di sini otomatis memiliki tujuan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan melalui kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini contohnya apa? Nah, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas antar negara, kan suka ada perdagangan obat terlarang atau penyelundupan barang yang terlarang. Nah, itulah yang dimaksud dengan bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Nah, terus yang terakhir, misalkan bidang kerjasama di bidang pendidikan. Nah, kerjasama di bidang pendidikan, anak-anak, bisa dilakukan misalkan bilateral maupun multilateral. Nah, yang dimaksud bilateral itu misalkan dilakukan oleh dua negara, contohnya misalkan Indonesia dengan Malaysia. Kalau multilateral itu adalah beberapa negara. Nah, misalkan di bidang pendidikan, di sini terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Ini memiliki tujuan. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara. Contohnya, misalkan negara-negara ASEAN itu bisa memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di antara negara-negara ASEAN. Itu yang termasuk multilateral. Nah, terus misalkan suka diadakan olimpiade di bidang pendidikan. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuk kerjasama. Jadi bentuk kerjasama itu anak-anak ada di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, di bidang kerjasama politik dan keamanan, juga ada bidang kerjasama di bidang pendidikan. Nah, itulah yang bisa dipelajari oleh kalian semua dan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua.
Nah, adapun tugas-tugas dari ibu ya anak-anak yang harus dikerjakan oleh kalian di rumah kalian masing-masing. Pertama yaitu kalian harus mempelajari yang kalian miliki, misalkan buku pelajaran IPS kelas 8. Nah, yang Ibu jelaskan jadi harus dipelajari atau PR buat kalian sambil baca-baca, misalkan satu, apa yang dimaksud dengan kerjasama. Nah, yang kedua, misalkan kalian harus bisa menjelaskan faktor kerja sama. Dan yang ketiga, kalian harus bisa menyebutkan contoh kerjasama Indonesia dan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Misalkan yaitu tadi di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Nah, mungkin itu saja anak-anak semua yang dapat Ibu sampaikan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan kurang lebihnya anak-anak Ibu mohon maaf, dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.